Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Tadinya Mr. K sendiri ngira kalau One Piece episode 1031 gak tayang terlebih dahulu. Soalnya di platform kayak IG ya, episode baru kok gak muncul-muncul. Sampai hari Minggu tuh Mr. K nunggu agak lama. Tapi kalau kita lihat-lihat website kesayangannya, anehnya One Piece episode 1031 ternyata muncul episode terbarunya guys. Jadi buat yang bingung sama episode terbaru dari anime One Piece, ternyata setelah dicek ulang ya, emang episode terbaru kali ini yang masih ngelanjutin sedikit ke pembukaan movie One Piece Red nantinya. Bisa dibilang semacam episode tanpa judul. Soalnya dari beberapa sumber yang ada di Google, katanya kalau anime One Piece episode 1031 tuh nantinya udah balik lagi ngelanjutin arc Wano Kuni. Dan itu bakalan mulai di awal bulan September atau sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 tergantung jadwal tayang di negara masing-masing. Nah, karena udah tanggung nonton episode terbaru yang muncul, udahlah Mr. K sekalian aja buatin konten breakdownnya aja. Jadi tanpa long again, monggo enjoy konten breakdown buat episode terbaru atau episode tanpa judul One Piece ini guys. Yang kemungkinan kenapa episode terbaru kali ini bisa dibilang atau dianggap kayak episode yang gak terdaftar secara resmi. Soalnya di beberapa momen atau bahkan mayoritas dari episodenya aja ya, cuma ngeliatin momen flashback dari Shanks yang akhirnya harus merelakan tangannya demi untuk menyelamatkan Luffy. Walau pada awal episode kali ini guys, sebenarnya dibuka sama momen dimana kita dikasih lihat apa tujuan dari Koby dan Helmeppo. Atau ya anggap aja pihak Angkatan Laut bisa terlibat sama insiden yang berhubungan sama Uta nantinya. Di momen itu kita dijelasin kalau mereka datang untuk mengumpulkan informasi terkait Uta, yang mana konser Uta ini bakalan diadakan juga di sebuah pulau bernama Elegia. Yang ternyata pulau ini tuh dulunya pernah Shanks hancurkan tanpa adanya alasan jelas yang kita ketahui. Jadi entah untuk apa atau demi siapa Shanks melakukan hal itu, sehingga pemerintahan dunia dan Angkatan Laut sampai mencap Shanks adalah seorang yang berbahaya karena dia bisa menghancurkan sebuah pulau dengan satu kelompok saja. Namun menariknya di episode spesial kali ini kita malah dikasih tanggapan atau apa yang dirasakan oleh Koby terhadap seorang Shanks. Ternyata bagi Koby, Shanks memanglah seorang bajak laut, tapi bagi dia ya Shanks anehnya tidak terlihat seperti seorang bajak laut. Karena seperti yang kita tahu di arc Marineford saat Shanks berhasil menghentikan perang besar di sana, Shanks terlihat sangat disukai oleh teman-teman atau nakamanya. Dan bahkan beberapa anggota yang memiliki pangkat sangat tinggi ya di pihak Angkatan Laut terlihat respect kepada Shanks. Makanya seorang Sengoku aja mau membiarkan atau menuruti permintaan dari Shanks yang ingin perang segera diakhiri dan mayat dari Ace maupun Shirohige akan diurus oleh mereka. Belum lagi bagi Koby sendiri, Shanks adalah seorang yang cukup berjasa untuk hidupnya. Karena tanpa Shanks, mungkin Koby sudahlah meleleh dipukul oleh Akainu, sehingga gara-gara momen itu ya Koby sadar kalau meski dia adalah musuh dari Shanks, tapi Shanks tetaplah memutuskan untuk menyelamatkan Koby. Makanya dari semua kejadian itulah Koby bisa beranggapan kalau Shanks tidak terlihat seperti seorang bajak laut, yang mana hal ini juga dirasakan pada sosok seorang Luffy. Dan bahkan ya Helmeppo sendiri menyetujui apa yang dirasakan oleh Koby. Ya hal ini cukup aneh memang untuk dikatakan oleh seorang prajurit Angkatan Laut, but dari apa yang diperlihatkan oleh Shanks dan Luffy ya, keduanya memang membuktikan atau terkadang melakukan hal yang terlihat sangat tidak bajak laut, sehingga kita pun bisa mengerti apa yang dikatakan dan dirasakan oleh Koby. Akan tetapi meski Koby merasakan hal seperti itu guys, dan Koby sadar kalau keduanya adalah orang yang membantu Koby hingga berada di posisi sekarang, tapi mereka emang berada di pihak yang berlawanan, yang satu sebagai seorang bajak laut dan yang lainnya menjadi seorang prajurit Angkatan Laut. Maka dari itu meski keduanya dianggap pahlawan bagi hidup Koby sekalipun, Koby merasa tetap harus menangkap keduanya karena dirinya adalah seorang prajurit Angkatan Laut. Dan demi tujuannya juga, Koby memang tetap harus berpegang teguh pada hal itu. Well, dari sini ya kita bisa tahu kalau meski Koby ikut mengepung mantan si Chibukai Boa Hancock sekalipun, dan Koby mengetahui kalau Hancock memiliki hubungan yang cukup dekat atau spesial dengan Luffy, tapi sayang dari hal ini bisa kita asumsikan kalau Koby malah pada ujungnya akan tetap bertarung karena Koby sadar kalau posisi keduanya memanglah berdiri di pihak yang berbeda. Sehingga Koby akan tetap mencoba juga untuk mengalahkan dan menangkap seorang Boa Hancock.
Sementara itu, gak hanya momen percakapan Koby dan Helmeppo aja yang menarik, namun kita juga dikasih sedikit ekstra momen yang memperlihatkan Makino menggendong anaknya. Yang entah kenapa dari dulu banyak orang menganggap kalau anak itu adalah anaknya Shanks. Ya, meski masih belum diketahui anak siapakah yang dipegang oleh Makino itu, tapi misteri tentang hal tersebut cukup menarik perhatian kita semua. Apalagi waktu pertama kali dikonfirmasi kalau Shanks memiliki anak bernama Uta, yang mungkin kita kira ya kalau dia adalah anak kandung Shanks. Padahal ternyata informasi itu masih belum komplit dan Uta dikonfirmasi sebagai anak angkat dari Shanks, sehingga kemungkinan kalau anak yang digendong oleh Makino adalah anaknya Shanks kembali terbuka cukup lebar juga. Atau itu adalah anaknya Ben Beckman. Well, selepas dari momen itu sebenarnya hingga akhir episode ini berakhir ya, apa yang kita bakal saksikan adalah momen yang udah pernah kita ketahui. Soalnya kita nantinya bakal kembali dikasih beberapa momen mulai dari seorang bandit gunung bernama Higuma datang dan mencari sake ke kedai yang dijaga oleh Makino, hingga pada akhirnya momen itu ditutup oleh Shanks yang harus terpaksa kehilangan tangannya dan dijuluki sebagai Jackie. Dan Shanks pun pada akhirnya memberikan topi yang selama ini dia gunakan kepada Luffy. Setelah Luffy kecil mengatakan kalau dia akan mengumpulkan krunya sendiri lalu mencari harta karun terhebat di dunia, dan pada akhirnya dia akan menjadi seorang bajak laut. Ya, pada momen itu kita jadi tahu kalau Shanks langsung memberikan topinya sebagai tanda kalau dia percaya atas apa yang dikatakan oleh Luffy. Yang menarik sebenarnya meski kita udah pernah menonton momen itu, tapi feel yang didapatkan bisa benar-benar berbeda. Soalnya kayak misal aja ya, momen waktu Higuma datang dan menyombongkan nilai buronan yang ternyata hanya 8 juta berry saja. Kita yang saat ini posisinya udah mengetahui kalau nilai bounty Shanks 12 tahun yang lalu udah menyentuh angka 1 miliar berry lebih, atau tepatnya di angka 1 miliar 40 juta berry. Dari situ kita pasti ketawa-tawa kalau ternyata ada orang yang menyombongkan nilai bounty 8 juta berry di hadapan seseorang yang dihargai lebih dari 1 miliar berry. Waduh, kecil banget kan. Apalagi kalau kita anggap aja secara kasar ya, berarti rata-rata dari krunya Shanks setidaknya memiliki nilai bounty yang berada di kisaran angka ratusan juta berry. Ya, kalau aja Higuma tahu siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya, rasa malu sekaligus penyesalan seumur hidup pastinya gak bakalan pernah dilupain sama dirinya yang pernah melakukan sebuah hal bodoh dengan menyombongkan nilai bounty-nya, guys. Kocak Higuma ini. Ya pokoknya segitu aja dah dulu buat konten breakdown anime One Piece episode spesialnya. Buat yang nanya-nanya tentang episode 1031 nya guys, tenang aja, minggu depan sekitaran tanggal 4 atau 3 lah harusnya udah rilis episode terbaru. Terakhir, One Piece Movie Red harusnya menjadi salah satu film yang bakalan bisa memuaskan kita semua. Jadinya makin gak sabar aja buat nonton full cerita yang bakal disajiin di movie itu nantinya di September. Makanya jangan lupa buat langsung kosongin jadwal untuk pergi ke bioskop dan pesen tiketnya. Mau yang tiket mahal, mau yang nobar, atau fanscreen, terserah dah. Tapi kalau kalian tanya kapan misalkan nontonnya, ya yang jelas misalkan nonton di Semarang, tapi misalkan gak bakal share tanggal berapa, jam berapa misalkan nonton. So, enjoy mencari apa ya, One Piece atau diriku. See ya!